4 pemain naturalisasi yang siap bela timnas Indonesia di FIFA Matchday. 2 nama berstatus debutan. Timnas Indonesia akan menggelar FIFA Matchday pada Maret 2023 kontra Burundi. Berikut 4 pemain naturalisasi yang diperkirakan bakal tampil di ajang uji coba internasional tersebut. Kepastian timnas Indonesia melawan Burundi dikonfirmasi oleh PSSI. Dalam laman resminya, induk sepak bola tanah air itu menyebutkan akan melawan tim asal Afrika Timur tersebut. Setelah ditunggu hingga malam ini, akhirnya PSSI memutuskan timnas Indonesia akan melawan Burundi dan mereka sudah siap datang ke Indonesia, kata Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Adapun pertandingan melawan Burundi sendiri akan digelar 2 kali di Indonesia pada 25 dan 28 Maret 2023. PSSI pun belum menentukan venue yang akan jadi tempat pertandingan. Kehadiran Burundi sebagai lawan tanding menjadi momen tepat bagi timnas Indonesia untuk mengatrol ranking FIFA. Sebagai informasi, saat ini Burundi berada di peringkat ke-141 atau 10 peringkat di atas timnas Indonesia yang menempati peringkat ke-151. 2 kemenangan atas tim berjuluk Hellas Heroes itu akan membuat posisi skuad Garuda naik di ranking FIFA. Karena membutuhkan kemenangan, timnas Indonesia pun wajib tampil full tim, termasuk menggunakan jasa pemain naturalisasi. Pertama, Jordi Amat. Jordi Amat bisa menambah capsnya bersama timnas Indonesia saat melawan Burundi setelah mencatatkan penampilan di Piala AFF 2022. Sejak dinaturalisasi, bek berusia 30 tahun ini menjadi pemain andalan Sintayong di lini pertahanan. Karenanya, ia pun akan kembali diandalkan kala melawan Burundi. Kedua, Sandy Walsh. Berbeda dengan Jordi Amat, Sandy Walsh berpotensi mencatatkan debutnya bersama timnas Indonesia di laga FIFA Matchday melawan Burundi. Meski dinaturalisasi bersama Jordi Amat pada tahun lalu, bek milik KV Michelin ini belum memiliki kemampuan untuk debut bersama timnas Indonesia. FIFA Matchday ini pun menjadi kesempatan besar baginya untuk melakukan debut. Ketiga, Sean Pittenema. Tak hanya Sandy Walsh, ada pula Sean Pittenema yang juga berpotensi melakoni debutnya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday melawan Burundi. Dengan agenda FIFA Matchday, fullback kiri milik Viking FK ini tentu akan dilepas oleh pihak klub untuk bertanding di agenda internasional melawan timnas Indonesia. Keempat, Backlog. Backlog merupakan pemain naturalisasi yang kini bermain di Persib Bandung di Liga 1. Sejak naturalisasinya, ia menjadi andalan di lini tengah tim besutan Sintayong. Pada FIFA Matchday melawan Burundi, Backlog kembali akan menjadi andalan menyusul performa impresifnya bersama timnas Indonesia, termasuk dalam melakoni FIFA Matchday melawan Curaçao pada September 2022 lalu. Kenya diserang netizen usai Burundi dipilih lawan timnas Indonesia. Supporter timnas Indonesia merespon keputusan Burundi membatalkan laga melawan Kenya dan memilih melawan skuad Garuda pada FIFA Matchday Maret 2023. Semua bermula dari rencana PSSI menggelar laga timnas Indonesia melawan timnas Kenya dan timnas Burundi pada FIFA Matchday Maret 2023. Namun pada tanggal 9 Maret 2023, Kenya menolak tawaran PSSI untuk melawan timnas Indonesia. Alasannya, skuad Garuda dinilai memiliki ranking FIFA yang terlalu rendah dibandingkan Kenya. Federasi Sepak Bola Kenya mengaku memiliki pengalaman pahit saat memilih melakoni laga uji coba melawan tim yang memiliki peringkat lebih rendah. Pembuatan jadwal laga uji coba seperti itu tidak bisa bagi yang pernah menyetujui pertandingan dengan peringkat sangat rendah Tionghoa Taipei.
Tulis laporan polspot.co.ke. Laga uji coba melawan Taiwan membuat para penggemar sepak bola Kenya kecewa. Jelasnya, alhasil FKF memutuskan akan menggelar 2 laga melawan timnas Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023. Namun, semua rencana tersebut batal terjadi karena timnas Burundi menerima tawaran bertanding melawan Indonesia. Kepastian tersebut dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Federasi Sepak Bola Burundi, Jeremy Manirakiza. Federasi Sepak Bola Kenya meminta kami untuk berubah dan bermain di Indonesia, kata Jeremy, dilansir dari Mosa Sport. Kami akan membuat pernyataan resmi hari ini, tambahnya. Alhasil, dipastikan timnas Indonesia akan bertandang melawan timnas Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023. Tentu yang paling dinanti adalah bagaimana kekuatan timnas Indonesia saat melawan Burundi. Susunan pemain seperti apa yang akan dipakai oleh Sintayong? Mengingat timnas Indonesia kemungkinan besar sudah bisa memainkan 3 pemain naturalisasi secara langsung, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Pittenema. Sebelumnya, hanya Jordi yang sudah menjalani debut sebagai pemain timnas Indonesia saat tampil di Piala AFF 2022. Sementara Sandy kala itu tak bisa membela timnas Indonesia karena masih sibuk bersama klub KV Michelin di Liga Belgia. Sedangkan Stan baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada Januari 2023 lalu dan kini berkat pemindahan federasinya pun sudah rampung. Karena itulah, Shane dan Sandy beserta Jordi dipastikan akan masuk ke dalam skuad Sintayong. Dengan hadirnya ketiga pemain naturalisasi itu, maka bagaimana dengan susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Burundi nanti? Sintayong dan ketar-ketir timnas Indonesia menuju Piala Dunia U20. Timnas Indonesia U20 gagal memenuhi target lolos babak grup Piala Asia U20 2023. Ini jadi alarm bahaya menuju Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia Usia Muda FIFA ini akan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni di Indonesia. Jika tak bisa meningkatkan kualitas, bukan tak mungkin Garuda Nusantara jadi bulan-bulanan. Daya dobrak Hoki Caraka dan kawan-kawan masih lemah. 3 pertandingan Piala Asia U20 2023 melawan Irak, Suriah, dan Uzbekistan memperlihatkan titik lemah hal itu. Total tembakan yang diciptakan tim asuhan Sintayong ini adalah 16. Dari jumlah tersebut, hanya 7 atau tak sampai 50% yang tepat sasaran. Tembakan Indonesia U20 masih payah. Jumlah umpan sukses juga belum memuaskan. Saat melawan Irak hanya 75% yang presisi. Ketika mengalahkan Suriah jadi 79%, tapi turun jadi 75% melawan Uzbekistan. Adapun statistik umpan silang Garuda Nusantara lumayan tinggi, yakni 24 kali dalam 3 laga. Hanya saja persentase suksesnya rendah, yaitu hanya sekitar 26%. Satu-satunya statistik yang agak menggembirakan adalah sisi pertahanan. Dalam 3 laga itu statistik tackle, intercept, dan clearance Muhammad Ferrari dan kawan-kawan menonjol. Jika dibandingkan performa Iran, Jepang, dan Korea Selatan, juga Australia, sebagai tim beri peringkat terbaik FIFA di Asia, statistik Indonesia U20 terbilang tertinggal jauh. Melihat daftar timnya telah lolos ke Piala Dunia U20 2023, Sintayong pantas ketar-ketir. Jagoan-jagoan Eropa, Amerika Latin hingga Afrika siap melahap Indonesia U20. Mengacu peringkat FIFA, Indonesia merupakan tim dengan peringkat terburuk di Piala Dunia U20 2023 nanti. Bahkan dibandingkan wakil Asia yang sedang bersaing pun kalah jauh.
Kendati demikian, ini tak bisa menjadi ukuran untuk Piala Dunia U20 2023. Segala kemungkinan pasti terjadi, tetapi tergantung bagaimana persiapan menjelang kejuaraan. Tak bisa dipungkiri, PSSI sedang menempuh jalan instan. Naturalisasi hingga pemusatan latihan jangka panjang jadi jalan pintas tampil elegan di Piala Dunia U20 2023. Rencananya, Timnas Indonesia U20 akan melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan mulai akhir Maret 2023. Ini perubahan rencana dari awalnya akan berlatih di Belanda. Pemusatan latihan ini berpotensi berantakan seperti persiapan Piala Asia U20 2023 karena dinilai merugikan klub, utamanya Persija dan Persib yang pemainnya banyak dipanggil. Proses naturalisasi 3 pemain Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk juga harus dipastikan rampung pada akhir Maret atau minimal pada awal April. Ketiga pemain tersebut sangat diidamkan Sintayong bisa bergabung dalam pemusatan latihan untuk menjalin kolektivitas permainan tim.